Bab 36 Puncak Raina. Elvano menggendong Raina ala koala. Tanganmu terluka Raina, ucap Elvano lembut. Sedikit. Ini karena ulah nenek lampir sama sapunya. Ikan sapu-sapu maksudnya. Gerutu Raina yang masih mengalungkan tangannya di leher Elvano. Mengapa kau suka sekali memancing keributan? Apa? Aku? Kau menuduhku memancing keributan? Ucap Raina kesal. Tidak, bukan begitu. Maksudku, apa? Hah? Apa? Ucap Raina kini memandang Elvano kesal. Kini mereka telah sampai di kamar mereka. Awas, turunkan aku. Turunkan! Ucap Raina kini menatap kesal Elvano. Raina mengambil sendiri kotak P3K di laci meja rias mereka. Sini aku bantu. Gak usah. Awas, bantu saja ikan sapu-sapumu itu. Kau istriku, aku hanya akan membantumu. Diamlah, aku tak tertarik dengan rayuanmu dan ya jangan sampai aku memancing keributan. Ucap Raina menekan suaranya di kata akhir. Raina, ayolah, bukan begitu. Tidak. Mulai malam ini kau tidur di luar. Atau aku yang pindah saja. Ucap Raina kini menatap tajam ke arah Elvano. Elvano merasa frustasi, bagaimana mungkin bisa Kadalaer tidur berjauhan dari Raina. Terus jatahku? Tidak ada. Pergi saja atau aku akan memancing keributan. Ucap Raina lagi yang masih kesal karena Elvano menuduhnya sebagai pembuat keributan. Sayanganku monyet kecil. Maaf. Maksudku, mengapa kau hanya memancing keributan saja? Seharusnya kau menghajar mereka dan menendang mereka dari mansion ini. Bukankah kau nyonya besar di sini? Ucap Elvano kini duduk berhadapan dengan Raina memeluk tubuh istrinya itu sambil tangannya bermain di balik baju istrinya, mengelus-elus punggung istrinya itu dengan lembut. Kau betul, seharusnya aku menghajar mereka tadi. Ucap Raina kini mengalungkan tangannya ke leher Elvano. Elvano memindahkan P3K tadi di bawah ranjang king size mereka. Kemudian Elvano memindahkan istrinya ke tengah ranjang itu. Kini Elvano berada di atas Raina sambil menatap wajah cantik itu, memperhatikan setiap ocehan istrinya itu. Tapi tunggu dulu, bagaimana kau bisa pulang cepat? Ucap Raina kini bertanya, namun aksi Elvano pada tubuh istrinya tetap berlanjut. Lambat laun Elvano membuka satu persatu kancing baju istrinya tersebut. Hendra, sialan itu, dia lupa memberitahuku tentang kedatangan Laura yang membuat kekacauan di mansion. Flashback on. Hendra, sepertinya kita akan pulang malam. Sebelum itu belikan monyet kecil hadiah dan jangan lupa cemilan yang kau beli dari Korea kemarin antar ke mansion. Ucap Elvano sambil menatap tabnya. Baik, Tuan. Ucap Hendra sambil membawa mobil mereka. Bagaimana keadaan mansion? Jangan lupa mulai dari sekarang lakukan pengawalan ketat untuk Raina. Aku tidak ingin ada sesuatu hal yang menyakitinya. Ucap Elvano datar. Sialaan! Bos, aku lupa memberitahumu. Ucap Hendra tiba-tiba memberhentikan mobilnya. Mansion. Di mansion ada Laura. Laura? Laura siapa? Laura si hantu sayuran. Maksudnya mantan kekasih Tuan. Laura sialan, kita ke mansion. Lagi pula bagaimana Laura bisa masuk ke mansion? Tuan Matthew yang membawa dia masuk ke dalam mansion, Tuan. Matthew melakukan semua seperti biasa, dia mengancam untuk membunuh pelayan dan pengawal yang berani melawannya. Sialaan! Dia semakin bertingkah. Aku tidak membunuhnya karena Mami begitu menyayanginya. Pria brengsek itu harus tahu posisinya. Terlebih lagi pasti nenek lampir itu yang menghasutnya. Sekarang putar balikan. Aku tak ingin Raina terluka. Bukannya Tuan harus khawatir jika Laura dan Talita yang akan habis dihajar oleh nyonya. Meskipun begitu, monyet kecilku membutuhkanku. Ucap Elvano kini menghentikan aktivitasnya dengan tabnya. Kemudian mengambil telepon genggamnya. Elvano melihat satu panggilan tak terjawab dari monyet kecilnya. Kemudian menghubungi wanitanya itu, namun tidak ada jawaban apapun. Membuat Elvano merasa khawatir dengan monyet kecil itu.
Flashback off. Sambil mendengarkan cerita suaminya, tangan Raina membuka satu persatu kancing kemeja Elvano. Membuka kemeja suaminya hingga memperlihatkan tubuh kekar suaminya serta yang menjadi incaran Raina adalah kotak-kotak yang tersusun rapi di bagian perut suaminya itu. Jari lentik itu kini bermain-main dengan perut itu. Jadi Tuan Gabriel Elvano yang terhormat, sebenarnya Anda mengkhawatirkan Raina atau Laura? Ucap Raina kini memainkan rambut Elvano. Sedangkan Elvano kini bermain di bukit kembar Raina. Tangan satunya menopang tubuhnya agar tidak membuat Raina kesulitan dengan aksinya. Hanya monyet kecil satu ini yang bisa mengendalikan kadal airnya, ucap Elvano kini menyatukan bibirnya dengan Raina, bermain dengan lidah mereka. Seperti sudah terbiasa Raina membalas setiap ciuman yang Elvano lakukan. Lambat laun ciuman itu berpindah ke leher jenjang Raina, tidak lupa Elvano memberikan tanda pada leher istrinya tersebut. Raina yang merasakan permainan Elvano membuatnya mengerang pelan membuat Elvano semakin melancarkan aksinya. Elvano kini menaikkan Raina di atasnya. Raina menatap wajah tampan suaminya yang tersenyum manis kepadanya. Dasar mesum! Ucap Raina tertawa namun dia memeluk tubuh Elvano. Haha, tapi kau begitu menikmatinya sayang. Ucap Elvano kini membuka pengait bagian penutup dada Raina. Raina hanya tertawa mendengar ucapan Elvano. Yang dikatakan Elvano memang benar, setiap sentuhan yang diberikan oleh Elvano memang Raina menikmatinya. Kini Elvano membalikan posisi Raina kembali, melihat gadis itu tersenyum malu padanya. Kau harus dihukum sayang, kau meniduri anak di bawah umur. Ucap Raina kini mengalungkan tangannya di leher Elvano. Haha, baiklah jika kau menghukum dengan cara seperti ini, aku siap sayang. Goda Elvano kepada Raina. Elvano kini mulai turun ke bagian utama Raina. Hingga arangan dan desahan dari keduanya kini memenuhi ruangan itu. Kini Talita dan Laura berada di kamar Laura. Laura yang kini menatap wajahnya yang memerah akibat ulah Raina kini mulai mengolesi obat agar tidak menimbulkan bekas pada wajahnya. Laura yang kini dipenuhi amarah kini melempar sebuah parfum ke arah cermin, sehingga cermin itu pecah. Aku tidak terima semua ini. Dia harus merasakan ini semua, dan apa itu bagaimana mungkin Elvano menyukai wanita seperti itu? Teriak Laura. Wanita itu harus segera dimusnahkan. Ucap Talita. Tidak lupa Talita menghubungi Matthew agar segera datang ke mansion milik Elvano. Talita masih sadar dia tidak akan bisa menghadapi Elvano selama tidak ada Matthew di sampingnya. Lihat saja aku akan membuat Elvano kembali dan meninggalkan wanita sialan itu. Kau harus bekerja keras, Laura. Jangan biarkan jalang itu berkuasa di mansion ini. Lagi pula kau dan dia masih lebih layak kau untuk menjadi pendamping hidup Elvano. Ucap Talita. Bagaimana dia bertemu dengan Elvano? Bukankah selama ini Elvano tidak pernah tertarik dengan wanita semenjak kejadian itu? Entah aku pun tidak tahu, tapi wanita itu tiba-tiba menjadi istrinya. Wanita itu pasti mengincar kekayaan Elvano. Wanita itu harus senyah dari kehidupan Elvano. Ucap Laura sinis. Kini mereka memikirkan cara untuk menghabisi nyawa Raina. Setelah aksi tempur kadal air dan monyet kecil, kini Raina sedang tertidur dalam dekapan hangat dari tubuh Elvano. Elvano memainkan rambut Raina, mengelus-elus punggung istrinya dengan lembut. Suara dengkuran halus Raina membuat Elvano merasa nyaman setiap kali Raina tertidur. Elvano membiarkan Raina tertidur, menutupi tubuh istri cantiknya dengan selimut. Kemudian dia membersihkan dirinya. Sejak dari kepulangan New York, Elvano sama sekali belum mengisi perutnya. Setelah selesai mandi, Elvano menuju ruang makan sambil membawa laptopnya, meminta pelayan untuk menyiapkan makanan untuknya. Kedatangan Elvano ke ruang makan memang terkesan jarang, bahkan tidak pernah sama sekali. Pengawal dan pelayan yang melihat kedatangan Elvano kini terdiam dan tertunduk, tidak ada satupun di antara mereka berani dengan kedatangan Elvano. Kedatangan Elvano dan Raina memang jauh berbeda. Saat Raina datang, seluruh pengawal dan pelayan akan memberikan senyuman terbaik mereka. Bahkan mereka selalu bahagia ketika sang nyonya berbaur dengan mereka.
Raina sendiri tidak pernah merasa menganggap dirinya memiliki derajat lebih tinggi. Meskipun begitu, Raina juga terkenal dengan tegasnya. "Mengapa kalian semua menatapku seperti itu?" ucap Elvano kepada seluruh pelayan yang bekerja di bagian dapur. "Tidak apa-apa Tuan," ucap salah satu pelayan. "Kalian juga menatapku seperti itu seperti melihat setan. Sedangkan melihat monyet kecil itu wajah kalian berbinar. Siapkan aku makanan." Cetus Elvano kini duduk di meja makan. "Bagaimana tidak melihat setan? Tuan ngomong saja membuat mereka takut," ucap Hendra yang baru saja datang, sambil membuka kulkas kebanggaannya dengan Raina. "Gak seperti biasanya Tuan kerja di bawah," ucap Hendra kini duduk di bagian sisi tempat Elvano duduk. "Suka-suka saya dong, ini mansion milikku jadi tidak masalah kan? Tuan sudah ketularan nyonya. Baiklah aku akan bekerja di sini juga," ucap Hendra kini pergi untuk mengambil laptopnya agar bisa menemani bos juteknya itu. "Tuan aku permisi sebentar, paket-paket stoknya nyonya akan segera sampai," ucap Hendra meninggalkan Elvano di ruang makan itu sendiri. Saat Elvano dan Hendra sedang menikmati makanan sambil fokus dengan laptop masing-masing, tiba-tiba Laura datang dengan ide busuknya, terlebih lagi pakaian yang digunakan Laura sangat minim, dress tidur dengan lengan tapi bagian dada yang terbuka dan juga. Laura mendekat ke arah Elvano, memeluk Elvano dari belakang tubuhnya. "Kau cepat sekali bangun monyet kecil," ucap Elvano yang masih fokus dengan kerjaannya. Laura hanya diam sambil menciumi tengkuk leher Elvano. Elvano hanya diam tersenyum, dia tidak menyadari bahwa itu adalah Laura bukan Raina. "Kau semakin liar sayang," ucap Elvano yang terus memandangi laptopnya. Laura semakin menjadi. Raina yang kini terasa lapar dan tidak melihat Elvano di sampingnya, menganggap jika Elvano kembali lagi bekerja. Raina membersihkan dirinya dan bergegas menuju ruang makan. Seperti biasa demi mensejahterakan rakyat dalam perutnya, dia hanya menggunakan batu drobe dan handuk yang setia melekat di kepalanya. Dengan memainkan telepon genggamnya, dia berjalan menyusuri koridor menuju ruang makan. Raina yang mendadak menjadi penyanyi dadakan dengan tingkah ubsurnya kini bernyanyi riang. Setiap kali pelayan atau pengawal melihat Raina merasa bahagia, melihat sosok Raina yang periang. "Dek. Mata Raina melotot menatap pemandangan di meja makan. Rahangnya mengeras dan hidung kembang kempis tatapan tajam. Jika dilihat dari kacamata kemarahan, maka dari hidung dan telinga Raina mengeluarkan asap. "Gabriele Elveano Beethoven!" teriak Raina keras, bahkan sampai membuat seluruh pengawal dan pelayan meringis menatap wajah nyonya mereka. Terlebih pengawal dari lantai atas terkejut kala mendengar teriakan itu. "Raina!" ucap Elvano terkejut melihat Raina ada di hadapannya, sedangkan Laura sudah tersenyum senang menatap Raina. Elvano yang menyadari itu langsung menatap balik ke belakang dan melihat Laura mengedipkan matanya. Kemudian Elvano mendorong Laura. Raina yang sudah dalam mode iblisnya, dia menatap tajam ke arah Laura. Hanya ada satu barang dalam genggamannya. Dengan cepat monyet itu melempar telepon genggam itu ke arah Elvano. Elvano yang menyadarinya tindakan Raina sebentar lagi, langsung menghindari lemparan itu. "Nyiung geg, cetak!" Lemparan itu tepat mengenai sasaran, ya kepala Laura. "Oh kepalaku," ucap Laura. "Brengsek! Kemari kau jalang ikan sapu-sapu, keponakan burung unta! Kemari kau bangsat!" Pekik Raina mendekat ke arah Laura. Dengan penuh emosi dia menarik rambut Laura, menyeret Laura dengan menarik rambut wanita itu. Laura hanya meringis kesakitan sambil menahan genggaman tangan Raina di rambutnya. "Ah kak sakit! Vano tolong! Hei kalian, apa kalian tidak ada yang mau menarik wanita gila ini?" Pekik Laura. "Kemari kau sialan!" teriak Raina sambil menggulung rambut itu di genggaman tangannya menarik Laura hingga kepala wanita itu terbentuk sudut meja. Elvano menatap wajah Raina tidak berani berbicara apapun.
Teriakan dan isak tangisan Laura terdengar jelas oleh semua orang. Bahkan para pelayan tidak ada yang berani menatap nyonya besar mereka. "Beraninya kau menyentuh suamiku, bangsat! Apa kau sudah bosan hidup?" Ucap Raina kini berdiri kemudian menarik ke belakang rambut itu hingga Laura mendongak ke atas. "Bibir ini beraninya mencium leher suamiku! Satetekas!" Raina menampar wajah Laura dengan keras hingga terlihat dari sudut bibir Laura darah segar mengalir. Belum perkara air panas kini masalah sudut bibir terluka akibat tamparan itu. "Tuaan, cemilan untuk nyonya sudah datang, tinggal disimpan di kulkas dan penambahan kulkas sudah datang." Ucap Hendra tiba-tiba namun langkahnya terhenti terlebih lagi melihat wajah Elvano terdiam di tempatnya. "Hendra, kemari kau!" Pekik Raina kini menatap tajam ke arah Hendra. Hendra yang menyadari perang dunia itu kini melangkah mundur. Maaf nyonya, aku ada kerjaan lain." Ucap Hendra terbata merasa takut dengan ekspresi wajah Raina. "Kemari kau! Atau kau mau berubah nama menjadi Hendra Guling? Atau Hendra Rendang? Kemari!" Teriak Raina kini menatap tajam ke arah Hendra. "Astaga, ini Nyonya Raina atau Ratu Firaun atau istrinya Lucifer?" Ucap Hendra dalam hati. "Ya Nyonya, ada apa?" Ucap Hendra kini memilih mengikuti permintaan nyonyanya. "Carikan aku setrika penis sekarang." Ucap Raina kini semakin terlihat mengerikan. "Baik Nyonya." Ucap Hendra meninggalkan peperangan itu. Kini Raina menatap tajam ke arah Elvano. Dengan tangan yang masih menarik rambut Laura. "Dan kau Tuan Gabriel LV Aino Beethoven yang terhormat dan kau Vano Junior." Ucap Raina sambil menunjuk ke arah bagian Elvano. "Mulai hari ini sampai 2 minggu ke depan tidak ada jatah dan tidak ada tidur di kamar. Pindah dari kamar itu atau aku kembali ke kamarku." Ucap Raina dengan santainya. "Tidak. Kau tahu Vano Junior tidak bisa lepas dari rumahnya." Ucap Elvano frustasi. "Dengarkan aku. Aku tidak menyadari wanita itu. Aku berpikir jika itu kau sayang, aku tadi selesai mandi berniat untuk mencari makan di bawah, karena masih melihatmu tertidur lelah. Aku memutuskan untuk sambil bekerja di bawah, tapi aku yang terlalu fokus tidak menyadari wanita itu." Ucap Elvano membela dirinya. "Kau bilang apa? Tidak menyadarinya? Bagaimana kau tidak bisa menyadari? Bahkan wangi tubuhku dan dirinya berbeda. Dasar kadalair mesum. Lihat saja biar Vano Juniormu itu tahu. Dan ya lehermu cuci bersih dengan sabun. Aku tidak ingin ada virus ikan sapu-sapu ada di lehermu itu." Teriak Raina. "Ada apa ini ribut-ribut? Kau wanita rendahan, mengapa kau berteriak di mansion putraku?" Ucap Matthew kini kepada Raina. "Maaf kakek lampir, siapa yang kau katakan wanita rendahan?" "Aku. Hai Tuan Matthew yang terhormat, Daddy dari kadalair mesum ini. Wanita yang kau antar ke sini, wanita ini yang seharusnya kau katakan rendahan. Dan ya aku lupa wanita yang bersamamu juga seorang rendahan. Apa kau tidak memberikannya uang sampai dia berani mencuri berlian Dior milikku dari kamarku? Lihat yang dia kenakan itu. Dan kau nenek lampir, lepaskan kalung berlianku itu bangsat. Dasar belatung api, tokek kampung. Dasar rendahan, kau pikir harganya itu murah? Beli harga dirimu juga gak bisa untuk membeli berlian itu." Ucap Raina kini terlihat sangat jelas. "Beraninya kau berbicara seperti itu, sialan!" Ucap Matthew kini mendekat ke arah Raina. "Haha, seharusnya Anda sebagai orang lebih tua tahu memberikan yang terbaik untuk putranya, bukan malah membantu nenek lampir ini memisahkan anak dari istrinya. Jika aku punya putra nanti, aku memilih menjadi orang tua yang berpikir lebih cerdas dan membiarkan putraku memilih pasangannya sendiri yang membuatnya bahagia dan mendukung semua keinginannya selama itu baik untuknya, aku tidak akan melarangnya." Ucap Raina kini menatap tajam ke arah Matthew. "Kau beraninya mengajariku mengurus putra?
Sialan! Terserah saja, lagi pula aku tidak peduli denganmu. Kau beraninya! Ucap Matthew ingin menampar pipi Raina, namun Elvano menahan tangan Matthew. Jangan pernah tanganmu menyentuh wajah wanitaku. Cukup kau menoreh luka pada mumiku, bangsat. Umpat Elvano menghempaskan tangan Matthew. Bagaimanapun keadaannya, Elvano tetap tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu Raina. Meskipun Raina dalam keadaan marah, Elvano tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh istrinya itu, terlebih sampai menyakiti Raina. Sedangkan Laura sudah meringis kesakitan. Namun Raina menghiraukan itu. Kau harus tahu posisimu, sialan! Kau tidak jerat juga saat aku menyirammu dengan air panas. Terlebih pakai yang kau gunakan sangat rendahan. Kau kira suamiku tertarik dengan tubuh busukmu itu? Ucap Raina kini semakin mengeratkan tarikannya. Jika dilepas dapat dipastikan akan ada beberapa helai rambut lengket di tangan Raina. Suasana mansion itu kini terlihat sangat kacau, terlebih lagi nyonya besar itu dalam keadaan tidak terkendali. Next Town. Bab 37.